Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, seperti biasa, kita bakalan bahas sebuah produk atau produk yang ada di 994. Tentunya dengan tips dan triks dengan barang yang bakalan kita bahas kali ini. Jadi untuk pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita bakalan ngebahas sebuah produk yang dulunya salah satu produk yang sangat dan banyak banget Sobat Teknisi cari, dan kemarin ada beberapa teman-teman itu yang mulai bertanya kapan ready lagi. Jadi untuk produk kali ini tentunya barangnya sudah ready kembali, dan tanpa berlama-lama kita lihat bersama-sama barangnya. Ini dia karpet baja WZGL dari GSM Shorts. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk produk kali ini di episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk karpet mikroskop, karpet baja ya untuk mikroskop WZGL dengan seri WZGL dari produk GSM Shorts. Jadi untuk karpet ini, inilah salah satu produk yang dulu banyak banget sobat-sobat Tenisi cari, dan juga mulai belakangan ini mulai bertanya kapan ada lagi. Oke Sobat Tenisi, langsung saja kita lihat bersama-sama. Sebelumnya mungkin kita bakalan ganti angle-nya dulu agar Sobat Tenisi bisa lihat lebih jelas lagi seperti apa karpet WZGL dari GSM Shorts ini. Dan kita lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan. Langsung aja. Oke Sobat Tenisi, kita bakalan bersama-sama unboxing dan melihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian karpet baja WZGL dari GSM Shorts ini. Untuk yang pertama, untuk Sobat Tenisi sebagai info, untuk karpet WZGL dari GSM Shorts ini dia sudah anti statik, tentunya tidak mengantarkan strum lagi, dan juga no slip atau anti licin-licinan. Jadi untuk Sobat Tenisi tidak takut lagi untuk karpet ini bergeser ketika di meja servis sobat-sobat Tenisi masing-masing. Dan tentunya sudah high temperatur, resisten, dan tentunya tahan panas untuk Sobat Tenisi gunakan di meja servis Sobat Tenisi. Dan selanjutnya accurate locating atau akurasi yang akurat untuk Sobat Tenisi. Inilah salah satu membedakan karpet baja WZGL dengan karpet baja merek-merek lainnya. Jadi untuk lokasi yang akurat ini atau accurate locating ini, nanti kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa sih, kenapa dia bilang accurate locating. Jadi untuk yang selanjutnya ini sudah anti corrosion atau anti karat-karatan. Jadi untuk Sobat Tenisi jangan takut lagi untuk karpet baja ini bakalan berkarat ketika di meja sobat-sobat Tenisi. Oke, selanjutnya kita bakalan unboxing bersama-sama. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, untuk kunciannya. Oke, sudah kita buka. Oke Sobat Tenisi, yang pertama ini sudah ada cover atau busa untuk melindungi karpet WZGL Sobat Tenisi terhindar dari benturan dan juga lecet ya. Ini sudah ada styrofoamnya. Dan inilah karpet baja WZGL dari GSM Shorts. Jadi untuk Sobat Tenisi bisa lihat bersama-sama. Kita bakalan keluarkan satu persatu ya. Ada 3 komponen. Yang pertama itu tentunya kuncian dari dudukan karpet dan juga ke tiang. Jadi untuk dudukannya ini sudah include di karpetnya sendiri. Dan ini Sobat Tenisi bisa gunakan di mikroskop dengan kuncian tipe kuncian 3 kaki dan 1 kaki. Jadi ini sudah universal dan sudah include baut-bautnya untuk penguncian di mikroskopnya atau di tiang mikroskopnya. Oke Sobat Tenisi, ini untuk kuncian tiang. Dan selanjutnya Sobat Tenisi sudah dapatkan
carpet service yang tentunya nanti Sobat Teknisi bisa pasang pada bagian area pengerjaan atau area kerja Sobat Teknisi. Jadi untuk karpet baja ini dia sudah dilengkapi dengan karpet WL 330 kali 198 mm. Oke, untuk Sobat Teknisi ini sudah didapatkan juga untuk mempercantik, memperindah dan juga mengalas tentunya karpet baja Sobat Teknisi dan terhindar dari yang namanya baret dan juga panas yang dihasilkan dari proses pengerjaan Sobat Teknisi. Oke, inilah tampilan karpet WZGL. Kita keluarkan dulu dari kotaknya. Jadi ini karpet sudah ABS atau anti slip. Oke, untuk Sobat Teknisi, inilah tampilan karpet WZGL dari GSM Source. Tadi ada kata-kata accurate locating atau akurasi yang akurat. Inilah salah satu fitur yang diberikan oleh karpet baja WZGL pada bagian tiang yang menyatukan alas dengan mikroskop. Jadi untuk Sobat Teknisi, kenapa disebut accurate locating? Jadi Sobat Teknisi bisa memposisikan mikroskop Sobat Teknisi nanti bisa digeser ke bagian kiri ataupun ke bagian kanan. Jadi nanti dia ketika mikroskop sudah kita aplikasikan di karpet ini, maka alas ini tidak bakalan gampang bergeser seperti ini. Dia bakalan stuck sesuai dengan settingan atau posisi yang Sobat Teknisi inginkan. Jadi ketika Sobat Teknisi setting pada bagian sini, dia bakalan stuck juga. Nah, inilah salah satu kenapa dia disebut accurate locating. Dan selanjutnya Sobat Teknisi sudah dapatkan beberapa pouch atau kantong-kantong yang Sobat Teknisi bisa gunakan untuk beberapa komponen atau beberapa barang-barang yang Sobat Teknisi ingin simpan di atau ingin Sobat Teknisi letakkan ketika Sobat Teknisi lakukan pekerjaan atau pengerjaan unit di karpet mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa lakukan letakkan beberapa material dan juga ada juga untuk pasta, ada juga flux bisa juga, dan juga ada solder mesh, ada tools part, ada material juga di sini bagian material seperti IC bisa, dan juga beberapa komponen-komponen yang Sobat Teknisi bisa letakkan di karpet baja WZGL ini. Dan selanjutnya di sini sudah dilengkapi juga untuk dudukan obeng ya. Jadi Sobat Teknisi tidak bingung lagi untuk meletakkan obeng Sobat Teknisi di meja servis Sobat Teknisi. Jadi karpet WZGL ini sudah mendukung atau support banget buat Sobat-sobat Teknisi di beberapa komponennya. Jadi mulai dari penyimpanan komponen ketika garapan, dan juga bisa Sobat Teknisi letakkan atau sebagai tempat letak, sebagai tempat menyimpan obeng-obeng Sobat-sobat Teknisi. Yang tentunya untuk Sobat Teknisi ini ada beberapa space lubang ya. Ada beberapa jumlah lubang yang Sobat Teknisi bisa gunakan untuk menyimpan obeng Sobat Teknisi. Oke, untuk Sobat Teknisi kita bakalan coba aplikasikan karpet baja WZGL dari GSM Source ini. Yang pertama, ini tempat obeng, kita langsung letakkan aja. Kita sekarang menggunakan obeng tuyul. Nah, ini obeng harganya cukup lumayan, karena itu kenapa karpet WZGL ini memberikan solusi untuk Sobat Teknisi, memberikan sebagai tempat penyimpanan obeng-obeng Sobat Teknisi. Selanjutnya kita bakalan masang karpet karet berbahan karet. Untuk Sobat Teknisi, selain memperindah, dia juga berfungsi sebagai alas agar karpet baja pada bagian bawah ini tidak terdampak dari panas, mungkin dari blower ketika Sobat Teknisi melakukan penggarapan. Oke, ini ada bagian kuncinya juga untuk penguncian karpet agar tidak berpindah-pindah ya. Oke, Sobat Teknisi bisa lakukan penguncian setiap setiap sudut karpetnya ini. Oke, di sini sudah terdapat lubangnya juga. Sudah terdapat lubang.
Oke, Sobat Teknisi, pastikan posisinya pas. Ketika sudah pas, kita tinggal aplikasikan saja. Nah, di karpetnya juga sudah terdapat beberapa pouch atau beberapa kantong-kantong untuk Sobat Teknisi gunakan sebagai penyimpanan IC ataupun beberapa komponen-komponen kecil ketika Sobat Teknisi melakukan penggarapan menggunakan karpet WZGL dari GSM Source ini. Jadi untuk penguncian karpetnya sendiri, Sobat Teknisi cukup tidak harus terlalu kencang ya, karena karpet ini berbahan karet, takutnya lama-lama nanti dia ngembang. Jadi ketika sudah dirasa sudah kencang aja sudah, karena dia sudah terkunci secara bagus ya, secara mantap ini. Oke Sobat Teknisi, inilah beberapa kelebihan karpet WZGL dari GSM Source. Oke, selanjutnya kita bakalan coba untuk pemasangan leher atau tiang dari mikroskop menggunakan karpet WZGL dari GSM Source ini. Oke, untuk Sobat Teknisi mungkin kita bakalan lihat dari arah depan aja ya. Untuk pertama ini adalah sambungan. Nanti kita bakalan lihat seperti apa sambungannya bekerja dan juga bagaimana cara mengaplikasikan sambungan dari alas ke tiang dari mikroskop tersebut. Oke Sobat Teknisi, kita akan coba mengaplikasikan karpet baja WZGL dari GSM Source ini menggunakan sebuah mikroskop, atau kita bakalan satukan karpet baja ini menggunakan sebuah mikroskop. Jadi untuk Sobat Teknisi, ini ada sambungannya dan sudah terdapat baut kunciannya langsung. Jadi yang Sobat Teknisi butuhkan hanya obeng. Nah, untuk yang kali ini kita bakalan coba aplikasikan di mikroskop dari 99P ini, mikroskop expert TD5S ya, dari 99P. Oke, yang selanjutnya yang Sobat Teknisi butuhkan tentunya sebuah tiang mikroskop. Jadi untuk tiangnya sendiri itu Sobat Teknisi pastikan sudah terdapat ring kunciannya. Ring kuncian tiang yang terdapat pada mikroskop TD5S ini, karena dia menggunakan 3 kuncian, maka untuk TD5S kita bakalan lepaskan dulu ring kuncian lehernya ini dari alas si mikroskopnya ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, yang Sobat Teknisi lakukan yaitu Sobat Teknisi sediakan yaitu pertama obeng plus, karena dia tidak menggunakan kuncian L atau segi 5. Jadi Sobat Teknisi hanya membutuhkan obeng plus. Oke, yang pertama kita lepaskan dulu alas TD5S ini dari ring tiangnya. Ini kita menggunakan mikroskop TD5S. Oke, ini karena menggunakan kuncian L atau segi 5, kita bakalan lepaskan dulu terlebih dahulu. Oke, ini dia. Oh, terlalu besar. Oke, sudah pas. Kita lepaskan terlebih dahulu alasnya dari ring ya. Dan untuk kuncian dari alas mikroskop ini Sobat Teknisi bisa simpan kembali jika Sobat Teknisi nantinya menggunakan kembali alas dari TD5S atau mikroskop lainnya. Untuk episode kali ini atau pada kesempatan kali ini kita bakalan coba diaplikasikan pada mikroskop TD5S dari 99P ya. Oke, setelah kita lepaskan alasnya, kita tidak pakai, yang kita gunakan hanya bagian ringnya saja. Jadi untuk bagian ring ini Sobat Teknisi bisa aplikasikan pada dudukan atau sambungan dari WZGL-nya langsung. Jadi untuk Sobat Teknisi cukup lakukan penyambungan menggunakan baut yang sudah disediakan. Di sini Sobat Teknisi bisa lihat nanti
pada bagian sini untuk titik tiganya atau kuncian tiganya ini sedikit masuk ke dalam, dan sini bagian datarnya. Jadi untuk kuncian atau baut, posisi bautnya Sobat Teknisi posisikan pada bagian yang terdapat cekungan atau lekukan pada bagian bautnya ini. Jadi untuk kepala bautnya tersimpan di bagian dalam sambungan ini. Oke, kita bakalan sambungkan. Dan untuk bagian tengah ini Sobat Teknisi gunakan ketika Sobat Teknisi memiliki mikroskop dengan sistem penguncian yang menggunakan satu baut saja di tengah, baut besar. Itu Sobat Teknisi bisa gunakan lubang bagian tengah ini. Untuk sekarang ini kita menggunakan kuncian 3, jadi kita menggunakan 3 bagian ini. Oke, yang pertama kita masukkan, dan ketika pemasangan Sobat Teknisi jangan lakukan penguncian secara erat langsung di satu poros saja, tapi lakukan satu persatu dan tetap longgarkan bagian yang pertama kita pasang. Nah, ketika 3 bagiannya sudah kita pasang, oke, 3 bagiannya sudah kita pasang seperti ini, baru kita lakukan proses pengencangannya. Jadi untuk bautnya ini tersimpan di bagian sambungan karpet baja WZGL-nya ini. Jadi tidak mengganggu dan juga tidak merusak bagian dari mikroskop atau alas karpet baja dari sobat-sobat teknisi nantinya. Oke, selanjutnya setelah kita pasang ring dari mikroskop TD5S ini dengan sambungan WZGL ini, kita lakukan proses penyambungan ring dengan karpet baja. Oke, kita lakukan penguncian di 4 titik, sama seperti pemasangan baut tadi. Jangan langsung dikencangkan karena bisa berdampak tidak presisinya ketika Sobat Teknisi melakukan pemasangan atau penguncian nantinya. Ketika dua sisi bagian sini sudah didapat, maka Sobat Teknisi sudah bisa lakukan proses pengencangan di pemasangan bautnya. Oke, ini sudah kita pasang. Kita pastikan dalam keadaan kencang semua, sehingga ketika tiang dan mikroskop nantinya dipasang, maka alas ini sudah menahan dengan kokoh ya. Oke, selanjutnya kita aplikasikan tiang dan pastikan proses pemasangan drat tiang atau ulir tiang ini dengan ringnya tentunya harus dalam keadaan lurus dan presisi agar tidak terjadi dol dan yang bisa menyebabkan tiang mikroskop atau ring mikroskop Sobat Teknisi nantinya terjadi lecet dan tentunya susah untuk dibuka dan dipasang nantinya. Oke, ini sudah lurus, kita cukup kencangkan. Ketika sudah kita kencangkan, Sobat Teknisi selanjutnya tinggal memasang leher dari mikroskop tersebut. Jadi untuk TD5S dia menggunakan kuncian 1. Jadi kita tidak menambahkan lagi untuk kunciannya karena bawaan dari mikroskop itu hanya menggunakan 1 kuncian. Sedangkan untuk beberapa mikroskop ada yang menggunakan 2 kuncian. Sobat Teknisi tetap harus menggunakan 2 kuncian karena untuk karpet WZGL dia hanya menyediakan untuk sampai penyambungan dari karpet ke tiang. Untuk penguncian mikroskop tetap dari bawaan mikroskopnya masing-masing. Oke, seperti biasa pastikan bagian dalam dari kuncian ini dalam keadaan longgar, tentunya menghindari nanti ketika Sobat Teknisi memasang leher mikroskop kepada tiang itu tidak terjadi lecet pada tiang. Jadi ketika sudah lecet, lama-kelamaan nanti tiang mikroskop tersebut bisa terjadi korosi ya, dan tentunya dapat mengganggu performa dan juga mengganggu Sobat Teknisi ke depannya nantinya ketika sudah terjadi korosi pada tiang mikroskop. Oke, selanjutnya seperti biasa ketika tiang sudah kita pasang, sebelum kita mengaplikasikan sebuah mikroskop pada tiang dan leher, pastikan lehernya sudah terpasang dengan kokoh, dan pada bagian settingan leher
itu juga dalam keadaan kokoh, tidak terjadi pergeseran ketika kita lakukan dorongan ya ke bawah. Nah, ini sudah aman dan normal, maka mikroskop Sobat Teknisi bisa langsung diaplikasikan. Nah, ini sudah terdapat juga sebuah kuncian. Nah, pastikan dalam keadaan lurus dan presisi. Nah, ini sebuah mikroskop TD5S sudah kita aplikasikan di karpet baja WZGL di brand dari GSM Source. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa langsung gunakan karpet baja ini dengan mikroskop Sobat Teknisi. Jadi untuk tampilan seperti ini, Sobat Teknisi bisa lihat tampilannya. Ini tampilan dari karpet baja WZGL dari GSM Source dengan menggunakan mikroskop TD5S 99P ya, expert mikroskop. Dan untuk bagian yang geser-geser tadi atau accurate locating atau akurasi yang akurat yang disampaikan oleh GSM Source tadi atau dari karpet WZGL ini, kita bisa geser dan tidak kembali ketika Sobat Teknisi sudah mengaplikasikan sebuah mikroskop di atasnya. Tadi ketika kita belum pasang dia bakalan kembali lagi ke tengah, ketika geser ke kanan dia bakalan kembali lagi ke tengah. Sedangkan ketika sudah dipasang sebuah mikroskop dia bakalan berhenti dan juga bakalan stay di tempat yang Sobat Teknisi inginkan. Jadi ketika Sobat Teknisi garap pada bagian sini, Sobat Teknisi cukup geser saja mikroskopnya. Biasanya objeknya yang kita geser-geser, atau mungkin Sobat Teknisi geser alas mikroskopnya ketika Sobat Teknisi butuhkan space untuk garapan atau melihat. Nah, untuk yang sekarang Sobat Teknisi cukup lakukan nah seperti ini. Ketika sudah kita cek, lalu kita mau cek unitnya langsung atau butuh space yang cukup luas, Sobat Teknisi cukup geser atau geser bagian sini. Nah, ini sudah ada space yang cukup luas untuk Sobat Teknisi. Jadi untuk visionnya sudah luas dan juga untuk areanya juga sudah luas, tidak mengganggu dari mikroskopnya dan juga tidak mengganggu dari vision atau penglihatan dari Sobat-Sobat Teknisi. Jadi untuk karpet WZGL dari GSM Source ini dia menyuguhkan atau memberikan accurate locating yang dimaksud adalah seperti tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi lebih fleksibel lagi menentukan posisi ketika Sobat Teknisi menggarap sebuah unit menggunakan karpet WZGL dari GSM Source. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa aplikasikan karpet WZGL di mikroskop kesayangan Sobat Teknisi. Di yang episode kita kali ini kita menggunakan TD5S untuk dari produk 99P. Oke, untuk penyimpanan obeng ini sangat membantu sekali untuk Sobat Teknisi menyimpan obeng-obeng Sobat Teknisi yang harganya tentunya tidak murah ya. Jadi untuk obeng-obeng seperti yang kita contohkan ini dari brand Tuyul. Ini Sobat Teknisi bisa simpan di penyimpanan obeng di karpet WZGL. Sudah ada penyimpanan karpet, komponen-komponen yang Sobat Teknisi garap. Jadi Sobat Teknisi tidak takut lagi untuk proses penyimpanan atau peletakan sementara material-material yang Sobat Teknisi garap ketika menggunakan karpet WZGL dari GSM Source. Jadi menghindari dari kehilangan dan tentunya juga menghindari Sobat-Sobat Teknisi kebingungan untuk menaruh sementara dari komponen-komponen yang Sobat Teknisi bongkar. Dan selanjutnya untuk tempat obengnya sendiri ini sudah bisa diputar-putar. Jadi lebih fleksibel dalam proses pemilihan obeng ya. Jadi untuk Sobat Teknisi lebih fleksibel lagi untuk memilih obeng yang mana Sobat Teknisi ingin gunakan. Cukup putar. Ketika ini penuh, maka tidak mungkin kita lakukan proses seperti ini. Jadi Sobat Teknisi cukup putar-putar saja, lalu pilih obeng mana yang ingin Sobat Teknisi gunakan. Jadi WZGL sudah support dan juga sudah memudahkan banget buat Sobat-Sobat Teknisi dalam proses garapan di meja Sobat-Sobat Teknisi. Ini adalah salah satu solusi untuk Sobat Teknisi yang mungkin area garapannya yang cukup sempit. Ini salah satu solusi untuk proses atau penggunaan karpet pada mikroskop
sobat-sobat TNC. Jadi untuk proses garapannya lebih fleksibel lagi. Ketika sudah menggunakan mikroskop, kita cukup geser, lalu kita lakukan proses penggarapan, kesampingkan dulu mikroskopnya, lalu ketika ingin gunakan, kita tinggal geser. Jadi untuk proses gesernya lebih fleksibel, kita cukup lakukan geser dengan satu tangan saja. Boleh di bagian bawah, boleh bagian tengah, atau bagian atas. Atau untuk bagian sebelah mikroskopnya langsung, itu tidak disarankan karena ini di bagian bawah sini bakalan kekunci secara otomatis ya. Jadi ketika kita geser bagian sini, dia bakalan kekunci. Nih. Maka untuk proses penggeseran kita cukup geserkan menggunakan bagian belakang atau posisinya lurus satu jajar dengan tiangnya. Oke sobat TNC, itulah kecanggihan atau beberapa hal yang sobat TNC bisa lakukan dan sobat TNC dapatkan ketika membeli sebuah karpet baja dari WZGL dari GSM Shops. Mungkin sekian dulu untuk proses unboxingnya. Seperti biasa untuk tips dan triksnya untuk sebuah karpet WZGL itu tentunya untuk sobat TNC di sini sudah didapatkan beberapa pouch atau kantong-kantong yang sobat TNC bisa maksimalkan sebagai tempat penyimpanan sementara, tentunya untuk ketika proses sobat TNC membongkar sebuah unit yang sobat TNC garap. Jadi pouch atau kantong-kantongnya ini disediakan kalau bisa sebenarnya untuk sementara. Jadi untuk sobat TNC tidak bingung untuk proses penyimpanannya. Untuk sobat TNC selanjutnya, ketika sobat TNC selesai dalam proses garapan, seperti biasa, sobat TNC bisa letakkan obeng-obeng sobat TNC atau beberapa tools yang bisa support untuk diletakkan di bagian dudukan obengnya ini. Yang tentunya sudah bisa berotasi atau berputar, dan juga ada beberapa tempat-tempat materialnya ini yang sobat TNC bisa gunakan juga. Oke, untuk sobat TNC mungkin untuk TNT atau tips dan triksnya itu salah satunya, dan untuk yang kedua seperti biasa selalu jaga kebersihan, tentunya mulai dari karpet sampai dengan unit mikroskopnya. Karena seperti biasa ketika kita membahas sebuah mikroskop, kebersihan itu nomor satu, karena untuk mikroskop sendiri itu sangat sensitif dengan yang namanya kotoran, mulai dari debu sampai dengan cairan-cairan yang dapat mengganggu performa dari mikroskop tersebut. Jadi untuk sobat TNC, ketika sobat TNC menggunakan WZGL yang sudah menggunakan atau sudah ada beberapa pouch yang cukup banyak ya di kantong-kantong di karpetnya ini, sobat TNC bisa maksimalkan untuk proses penyimpanan sementara. Karena ketika sobat TNC menyimpan secara permanen beberapa komponen kecil, ditakutkan sobat TNC mungkin malah nanti jadi kebingungan untuk mencari komponen-komponennya. Tentunya kebersihan tetap kita gaungkan terus menerus, karena pouch-pouch tersebut digunakan untuk proses penyimpanan. Ketika dia dalam keadaan kotor, maka mungkin komponen-komponen yang ada nanti malahan bisa jadi terdapat damage atau kerusakan, dan malahan bakalan merugikan sobat-sobat TNC. Oke, untuk pouch-pouchnya sendiri ini dia tidak tidak menyerap air ya. Jadi ketika ada cairan yang tergenang, maka sobat TNC langsung lakukan proses pengeringan menggunakan tisu atau kain yang sudah menyerap air. Karena untuk pouch material atau kantong-kantong materialnya ini sobat TNC nanti gunakan untuk proses penyimpanan seperti IC atau beberapa komponen-komponen mesin yang tentunya sangat tidak ramah dengan yang namanya air ya. Ketika sobat TNC menyimpan, dan ini ada bagian sini ada beberapa yang sudah tersimpan air, walaupun ini sudah anti korosi atau anti karat, tentunya material yang sobat TNC simpan pada pouch tersebut tidak anti dari air ya. Oke, untuk sobat TNC mungkin untuk WZGL sekian dulu. Jika ada pertanyaan dan saran mengenai WZGL pada episode kita kali ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke sobat TNC, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan untuk sobat TNC, jangan lupa share video kita agar
ke sobat-sobat teknisi kita yang lain dapat menyaksikan episode-episode TNT kita yang lainnya, dan tentunya bisa mengetahui beberapa hal mengenai produk-produk yang ada di 994. Tentunya tentang salah satunya WZGL ini. Jadi untuk sobat teknisi, selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage atau halaman kita di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Karena semua info-info yang ada, mulai dari updatean barang dan juga mungkin ada beberapa promo dan diskon yang ada di 994, semua terdapat pada sosial media kita. Sobat teknisi selalu pantengin aja agar tidak ketinggalan info-info menarik tersebut. Oke, untuk sobat teknisi, selalu nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari TNT kita selanjutnya. Oke, saya Rizky QC994 pamit undur diri. Sekian dulu WZGL dari GSM Shorts. Terima kasih.